menghancurkan kesalahpahaman dan prasangka wilayah Indonesia maupun luar negeri. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Lampu. Suku bangsa terbesar di Indonesia adalah suku ini. Suku spesialis dalam perdagangan dan pertanian di Indonesia. Selamat datang di Lampu Hidup Jawa. Halo Rek, jenengku Vita. Aku tetap Mojokerto. Halo, assalamualaikum. Kula sing Banten, nami kula Dede Helda. Matur nuwun. Sugeng siang, nami saya, nami kula Sani, saking Madiun, Jawa Timur. Sugeng siang, kula Rindia saking Boyolali, Jawa Timur. Selamat datang. Ya. Hari ini kita buat konten Jawa dengan gadis-gadis yang tercantik di dunia ini. Ya, selamat datang di konten Lampu Hidup. Nah, ini kan biasanya kita pikir Jawa itu kan ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasanya. Tapi ada yang dari Banten. Kadang-kadang orang-orang bilang itu kalau di Cilegon itu bukannya Sunda ya, orang-orang bilang begitu. Ya, banyak yang bilang gitu. Tapi kan ada juga ya, ojo lali ya. Ada orang Jawa di Banten juga. Mojokerto itu terdiri dari kabupaten dan kota. Kalau semuanya belajar sejarah, pasti tahu Mojokerto. Karena ibu kota Majapahit, kerajaan Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dan saya berasal dari Kabupaten Mojokerto, tapi tepatnya di Kecamatan Suko. Gitu. Oh gitu. Mojokerto itu dulu ibu kota Majapahit ya? Iya, kerajaan Majapahit, kerajaan kedua terbesar di Indonesia setelah kerajaan Sriwijaya. Baik. Majapahit kan lumayan terkenal ya di sejarah Indonesia ya. Terus tadi Cilegon seperti kota gimana? Cilegon itu sekarang tumbuh sebagai kota industri. Kota industri. Di sana banyak pabrik-pabrik. Ya paling kalau mau lebih tahu tentang Cilegon, ayo datang ke Cilegon karena di sana banyak tempat pariwisata. Salah satunya itu Anyer yang terkenal, pantainya bagus-bagus di sana. Jangan lupa kalau datang ke Cilegon main ke pantai Anyer. Kota Madiun itu kota gadis. Dia terkenal dengan lubang buaya. Pembuangan itu. Pembuangan apa? G30 SPKI sejarah. Oh gitu, nanti aku. Yang dulu zaman Belanda. Oh. Itu pembuangannya. Buangannya? Iya, lubang buaya namanya. Lubang buaya namanya. Oh, lubang buaya. Ada buaya juga di sana. Itu cuma nama aja. Oh, namanya doang. Kalau lubang buaya tapi kalau nggak ada buaya berarti nggak masuk akal dong. Baik. Jadi kota gadis ya bener ya, gadisnya yang cantik atau gadis biasa aja tuh? Gadisnya cantik. Iya, ini ada. Kotanya juga indah. Iya, indah, cantik semuanya ya. Iya, baik. Untuk Boyolali itu terkenal dengan susu sapi. Jadi bisa disebut juga milk town di sana. Karena di sana untuk susu sapi sendiri murah sekali. Untuk 1 liter aja cuma 7.000 biasanya. Gitu. Kemudian di sana juga banyak peternakan, pabrik susu juga ada, produksi susu. Kenal dengan Gunung Merapi juga yang aktif sampai saat ini. Setidaknya 40% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Tapi suku Jawa tidak hanya berada di Indonesia. Suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname. Karena pada masa kolonial Belanda, suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini suku Jawa di Suriname menjadi salah satu suku terbesar di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Berarti orang Jawa ada di mana-mana. Di Indonesia juga kan ada banyak ya, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Biasanya kan orang Jawa itu yang paling banyak di Indonesia, jadi ada stereotip. Ada beberapa stereotip saya cari di internet. Pertama, halus dan lemah lembut. Ini bener nggak? Oh tidak, bagi saya. Enggak. Gimana itu? Surabaya Iya. bahasa Surabayaan. Kasar. Oh, kasar. Bukan kedengar kasar banget yang gimana ya.
Kalau katanya orang-orang non Surabaya pasti kita tuh ngegas ngomongnya. Oh, Gaspol. hanya logatnya saja atau memang sikapnya juga atau kelihatannya Tidak. Hatinya baik hati. hatinya baik hati, tapi cuma kelihatannya. Cuma kelihatannya aja yang mau ngegas. Oke, baik. Berarti yang daerah lain Kalau saya ada. ada apa? Ya memang kalau misalkan untuk yang halus Hmm. sama yang kasar itu ada. Hmm. Tapi rata-rata memang kalau orang Cilegon itu ngomongnya kenceng. Oh iya iya iya. Bukan berarti marah-marah juga sih. Ah, Ya sama mungkin ya. Cuman kalau saya sih ya ada yang halusnya juga. iya. Mungkin kalau untuk ngomong yang sama yang lebih tua itu pakai bahasanya halus. Oh, bahasanya lu. Nggak banyak juga, nggak sedikit juga orang yang kadang jarang bisa pakai bahasa halus. Hmm. Gitu sih. Itu harus orang tua, bener orang tua. Maksudnya di atas kita aja gitu iya. Itu harus orang tua zaman dulu. Iya. Sama ini untuk di Jawa Tengah di Boyolali kita juga lebih sering sama orang tua itu ngobrol dengan bahasa Kerama halus gitu. Apalagi Boyolali dekat dengan Keraton Solo gitu. Dan keluarga saya memang masih keturunan keraton. Jadi untuk bahasa Jawa halus pasti diajarkan. Bahasanya halus itu namanya kata-katanya yang halus ya. Ya. Orang yang tadi orang yang lebih tinggi daripada sendiri itu harus pakai bahasa halus. Berarti ada orang di lantai 2, bisa kalau aku lagi di lantai 1 harus ngomongnya halus gitu. Yang umumnya Iya iya iya. Usianya ya. Bukan lantainya ya. Menghormati. Apalagi kalau di lantai 30 dengarnya halus-halus mulu ya nanti ya. Harus lagi tuh katanya. Kalau Madiun juga sama kan pasti ya. sama. Jawa kan ada yang halus, ada yang kasar. Dulu kan ada kerajaan juga. Masa kerajaan itu pakai bahasa lagi itu saya dengar. Betul nggak? Mungkin bahasa kuno, Bahasa kuno. lebih kuno. Itu sekarang nggak dipakai. Jarang. Bukan bahasa tinggi dulu. Kan banyak orang yang nggak bisa. Oh, Corok aja ada yang Iya, aku juga nggak bisa. jadi di sini nggak ada yang bisa bahasa itu. Soalnya bahasa lama ya berarti ya. Bahasa lama. zaman Bahasa kuno lah gitu terhitungnya. Contohnya ada nggak contohnya? Ada. Gimana tuh? Tahu Garuda? Burung Garuda, lambang negara Indonesia. Di bawahnya kadang Bhinneka Tunggal Ika. Itu dari kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular. Itu ditulis dalam zaman Majapahit dulu. Dan mungkin karena memang artinya bagus, berbeda-beda tetapi satu jua. Dan dijadikan semboyan negara kita. Oh, jadi yang Bhinneka Tunggal Ika itu dari bahasa Jawa. Bukan Sanskrit. Sanskrita. Biasa orang Indonesia belum tahu ada orang Jawa di daerah Banten yang tadi saya bicarakan itu. Ya. Tahu nggak sebelumnya? nggak tahu. Ini baru tahu. Baru Di tahu. Banten ada orang Jawa. Tapi bukan kali ini sih, sebelum di tempat kerja juga ada orang Banten dan bahasa Jawanya emang beda banget. Oh, berarti udah tahu, udah pernah ketemu sama orang Jawa Banten. Ini kan berarti bukan stereotip ya, bener-bener ada ya. Di sini juga kan kita juga ada tamu dari Cilegon. Berarti ojo lali ya. Iya. Nape kelalen. Lah, apa? Nape kelalen. Ojo lali mah dari ayah. Ojo lagi. Jangan lupa ya. Don't forget it. Forget it ya. Bedok. Bedoknya. Medok. Bedok. Bedok. Di Cilegon juga bedok enggak? Medok sih sama. Sama. Cuman kalau untuk kata medok itu biasanya jatuhnya ke Jawa Timur. Jatuhnya. Dan kalau misalkan untuk kita tuh lebih bahasanya ke tinggi nadanya. Tinggi nadanya. Ya nadanya tinggi. Tapi nggak marah gitu. Enggak lah Mister, enggak marah. Jadi kadang-kadang kelihatan ini marah apa enggak? Kan nggak kelihatan juga ya. Ternyata dia lagi marah. Tidak, kan bisa dilihat dari ekspresi kalau marah seperti apa. Ada juga orang yang marah kan senyum. Ora iso. Tapi nggak tahu dia marah apa enggaknya gitu. Itu tergantung sikon berarti. Berarti semua Jawa itu logatnya bedok ya, bedok. Baik. Tapi kalau udah berubah ke bahasa yang lain biasanya bisa menyesuaikan. Gitu. Bagaimana contoh? Hah? Tergantung kita. Kita mau partnernya. Maksudnya kalau ketemu sama orang Jawa, ya berarti medoknya keluar gitu. Cuman kalau misalkan udah kayak gini kan ya kita bisa menyesuaikan. Oke, baik. Jadi contohnya gitu ya tadi mau itu kalau bahasa lain. Nanti tapi kalau
ketika ngomong dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan bentuknya. Ada yang kedengaran medok, ada juga yang enggak. Ada yang kedengaran bentuk, ada yang enggak gitu. Medok malah. Ya, pakai yang itu, ya, itu. Kalau untuk keseharian biasanya tidak sih, tapi kalau untuk ada acara secara nikahan, Adat lah. iya, Secara adat pasti pakai. Jadi biasanya nggak pakai. Dan untuk sekarang pun kebanyakan kata-kata udah dipakai untuk batik ya. Iya, batik. Cuma seluruh Indonesia. Iya. Ya, batik kan ya seluruh Indonesia pakai, sampai Malaysia juga pakai. Aku pernah pakai di Korea juga batik. Ya, orang-orang pikir itu lu premannya bilang gitu. Kalau ada acara pakai, kalau enggak biasanya pakai juga ya, enggak juga ya gitu ya. Baik. Dianggap pintar memasak. Ih, nggak bisa jawab ini semuanya. Masak apa? Ayo. Nanti saya membuktikan. Anak ngekos harus bisa survive. Tapi lama-lama, aduh males, pesan aja. GoFood kan ya ada semua gitu ya. Ya berarti, yang penting ada uangnya. Kalau nggak punya duit, aduh, puasa maksa gitu. Berarti rata-rata pintar masak. Bisa. Tapi itu bukan karena suku Jawa, bukan gitu kan? Sih kebanyakan karena orang tua Indonesia. Dianggap berprofesi pedagang. Enggak. Lebih ke petani. Iya, lebih ke Oh, lebih ke petani. Kayaknya kuli deh. Kayaknya kuli. Kalau orang-orang Indonesia kan nyebutnya gini. Kalau rumah itu bagus, hasilnya ada dari kuli Jawa. Oh, gitu. Iya ya. Soalnya kan karena ada stereotip ini, karena di mana-mana ada orang Jawa, dan bisa kalau di daerah Papua atau di daerah Sumatera atau di Kalimantan kan banyak yang pedagang di sana. Jadi mungkin gara-gara itu ada stereotip gitu. Soalnya stereotip biasa, kalau ada stereotip itu karena orang Jawa tidak sebanyak seperti Pulau Jawa. Jadi ada kata-kata seperti itu kayaknya ya. Tapi lebih ke pertanian gitu ya. Biasa pertanian apa? Mau beras atau beras? Padi. Kebanyakan padi. Lebih banyak padi gitu. Padi, bawang, Bawang. brebes ya. oh iya, Cewek Jawa tidak boleh menikah sama cowok Sunda. Mitos. Mitos. Mitos sebenarnya, tapi agak kuat di Jawa Timur. Oke. Berhubung lagi kita Jawa Timur itu ibu kota dari Majapahit, terus Sunda itu dari Jawa Barat. Tahu Sumpah Palapa kan guys? Sumpahnya Gajah Mada yang mau menaklukkan seluruh Nusantara, dan mereka itu ingin menguasai satu Indonesia juga, maksudnya Nusantara dulu. Jadi Majapahit itu ingin menguasai kerajaan Pajajaran, tapi sangat sulit. Nah, akhirnya Hayam Wuruk juga ingin menikahi Dia Pitaloka, tapi bertentangan dengan sumpahnya Gajah Mada. Itu jadi intervensi politik. Akhirnya waktu Dia Pitaloka ke ibu kota Majapahit, Gajah Mada mikir, oh ini strategi yang bagus buat kita menguasai Pajajaran. Dan itulah terjadi perang bubat. Dia Pitaloka meninggal, Hayam Wuruk patah hati. Oh gitu. Dan itu menjadi salah satu faktor kemunduran kerajaan Majapahit. Tapi Majapahit itu bukannya kerajaan Hindu ya? Hindu. Iya, Hindu. Tapi kan waktu itu di daerah Banten itu bukannya agamanya waktu itu apa? Kalau di daerah Banten? Banten. Hindu juga sama. Masih Hindu. Jadi sama-sama Hindu. Baik. Berarti. Tapi kalau zaman ini udah enggak? Udah enggak. Kan. Tapi mayoritas Islam aja kalau Islam. Oh gitu. Jadi misalnya. Tapi pengaruhnya nggak kuat yang di Jawa Timur. Contohnya di makam itu kadang-kadang ada piring. Ya piring ya kan. Ya sesajen itu peninggalan zaman Hindu dulu. Walaupun semua mayoritas Islam, tapi kadang ada masih percaya kan. Gitu. Ya ini kendi kecil. Dari Taman Lihat benar. Sama kembang-kembang 7 rupa.
Itu budaya-budaya dulu, budaya zaman dulu yang masih dipakai dan diterapkan sampai sekarang gitu. Cuma nggak semua, beberapa aja. Sama, tempat saya juga gitu. Oh, masih ada omong-omongan gitu, tapi generasi atas bukan generasi sekarang. Iya. Baik. Suaminya orang Sunda ya? Sunda. Oh iya iya, ini ada contohnya. Berarti ini bohong stereotip saja. Jawa sama Sunda kan? Tapi kan ini kan dia kalau Ibu Helda, Mbak Helda kan di Cilegon mayoritasnya kebanyakan Sunda, ya kan? Banyak orang Sunda kan di sana. Jadi mungkin nggak begitu ada kerasaan. Kalau di Jawa Timur kan semua orang Jawa kan, nggak ada orang Sunda kan. Jadi bisa kalau iya ada juga tapi biasanya Ada juga, tapi mayoritasnya lebih banyak di Jawa. iya. Jadi kalau misalnya kalau Mbak Vita mau udah ada cowok cakep dia bener seperti BTS gitu, tapi dia orang Sunda, gimana? Berkali-kali mikir. Kayaknya nggak apa-apa sih kalau zaman sekarang ya. Cowok-cowok Sunda masih ada kesempatan. Ini ada gadis cantik, gadis ayu, selalu senyum dan tidak bawel. Salah. Oh salah. Oh ya. Oh, udah nggak canggung. Baik baik baik. Berarti bawel ini salah ya, nggak. Padahal Cerewet. cerewet pas cerewet. Sama-sama orang yang nggak kenal juga cerewet. Maksudnya bukan cerewet sih ya, Mister, lebih ke apa? Cepet akrab gitu. Oh gitu, baik baik baik. Berarti tapi selalu senyum ini benar. Senyum. Benar sih kalau itu. Berarti yang kita bahaskan tadi itu kan stereotip ya semuanya ya, nggak ada yang nggak semuanya benar. Baik. Bisa tapi kadang ada yang beda kata-katanya. Iya, ada yang beda kata-katanya. Pengertiannya itu ada yang beda. Digabung. Tinti Ningki